Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, selamat datang kembali di program Santri Bertanya, Ustadz Menjawab. Di sesi kali ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Muzaini, LC. Beliau adalah alumni dari Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang dan juga merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Assalamualaikum Pak Muza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah masih PPKM. Iya. Di sini kami dari tim jurnalistik dan asrama Al-Kausar sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari guru, karyawan, dan juga santri asrama Al-Kausar. Kita bisa langsung aja kali ya Pak ke pertanyaan yang pertama? Ya boleh. Untuk pertanyaan yang pertama ini datang dari Ibu Nanda Arianti Ashari SPD. Pertanyaannya, perkembangan IT sudah sangat pesat, bahkan sekarang bukan lagi generasi milenial, namun generasi Z di era industri 4.0. Anak-anak sangat dekat dengan teknologi, semuanya sudah serba digital. Menurut Anda, bagaimana cara mengajak generasi milenial atau generasi Z agar tertarik mengikuti kajian? Kemudian, bagaimana pendapat Anda mengenai dakwah digital untuk remaja? Gimana Pak Ustadz? Wah, ini pertanyaannya panjang dan kelihatannya pertanyaannya sulit sekali ya berkaitan dengan itu. Tapi saya akan mencoba menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa modernisasi atau modernitas atau perkembangan zaman ke dunia modern itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya semakin tahun semakin bertambah zaman, maka berkaitan dengan IT itu pasti juga akan semakin canggih. Dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan IT untuk kajian atau hal-hal positif lain, saya kira tidak ada salahnya. Saya kira malah justru perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab generasi Muslim saat ini juga tidak hanya sebatas di dalam satu komunitas itu saja, tapi sudah sampai bahkan desa-desa terpencil. Artinya apa? Informasi yang akan kita sampaikan, kajian yang akan kita sampaikan itu menjadi penting ketika masuk ke dalam dunia digital, sebab kemanfaatannya lebih luas dan bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. Jadi dakwah digital itu diperbolehkan ya Pak ya, malah bagus. Justru itu malah menjadi media yang artinya perlu kita kembangkan, kita perlu lebih bisa mengeksplor apapun di dalam media itu. Ini masih dalam pertanyaan yang sama tadi, bagaimana sih caranya agar generasi Z atau generasi milenial itu tertarik untuk mengikuti kajian-kajian Islami? Sebetulnya kita bisa membuat konten yang menarik, membuat konten yang anak muda banget, yang kekinian. Artinya tidak harus kajian. Kalau mungkin ini ya, kalau kita coba saya tanya lagi, itu kajiannya maksudnya kajian apa? Atau mungkin baik berkaitan dengan keagamaan. Maka kajian itu semenarik mungkin bagaimana kita bisa membuat konten yang memang benar-benar bisa diminati. Artinya mungkin dengan cara seperti ini, konten-konten seperti ini, kita obrolan ringan, mungkin bisa jadi salah satu yang diminati. Atau setidaknya ini menjadi alternatif, bahwa tidak selamanya kajian keagamaan harus dengan yang serius, kajian keagamaan harus menggunakan kalau dalam bahasa santri itu harus kemudian ada guru, ada murid, ada kiai, ada santri berkumpul dalam satu tempat. Tapi menggunakan hal semacam ini, menggunakan IT, menggunakan media-media digital yang lain, itu selama dengan tujuan untuk berdakwah, saya kira itu kita perlu melakukannya, dan kita perlu untuk selalu mencari tahu apa yang diinginkan oleh remaja-remaja saat ini. Jadi kita harus survei, harus sekreatif mungkin dalam menyampaikan kajian-kajiannya ya Pak ya? Nah iya, tidak monoton, kita kajian harus serius, ya perlu satu kali kita mungkin
kita membuat konten nanti di bersama dengan remaja-remaja tidak harus di ruangan yang kelihatannya itu agak wah ini ruang serius dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menarik. Atau juga kita bisa kolaborasi dengan konten kreator yang lain, atau kita bisa mengundang siapa mungkin tokoh yang sedang diminati remaja-remaja saat ini. Artinya itu bisa dengan tujuan bisa menarik perhatian dari para remaja tersebut gitu. Oke. Sudah terjawab ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Muhammad Dai Abdillah. Ini terkait dengan pandemi nih Pak. Bagaimana baiknya sholat saat pandemi jika di masjid? Apa boleh kita sholat dengan memakai masker? Bagaimana Pak? Sholat memakai masker. Memakai masker. Wah, ini kalau bahasa santri sholat maskeran itu nggak boleh. Masa sholat maskeran? Ya kan? Ya sholat sudah harusnya, sholat sarungan aja nggak boleh kan? Ya kan? Paham nggak? Ya, sholat maskeran boleh nggak? Sholat pakai masker dia nggak boleh. Sholat sarungan dia nggak boleh. Masa lagi sholat sarungan, lagi sholat terus kemudian pakai masker, ya nggak boleh. Nah itu. Tapi misal ya sudah memakai masker, sudah tinggal kita sholat, ya nggak masalah. Karena tidak ada larangan bagi kita untuk menutup wajah selama bagian-bagian yang menjadi rukun sujud, artinya menjadi yang harus menempel ke tanah itu tidak tertutupi oleh apapun. Bagian-bagiannya itu apa aja Pak? Ada 7 bagian yang harus menempel ketika kita sedang sujud ya. Nah, itu menjadi bagian yang paling penting. Ada di satu dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua kaki. 7 bagian itu tidak boleh tertutupi oleh apapun. Bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Bagi laki seperti itu. Ya harus menempel, dan bahkan maka kemudian kita punya penutup kepala, ada kopiah, ada peci, bahkan ada topi mungkin yang dibalik. Artinya itu menghindari supaya dahi kita ketika sujud tidak terhalang oleh sesuatu, baik rambut atau yang lainnya. Berarti masker itu masih diperbolehkan ya selama 7 bagiannya itu tidak tertutup? Tetap diperbolehkan, artinya masker tetap diperbolehkan karena fungsinya juga untuk menutup hidung, bukan untuk menutup dahi. Lain lagi ketika kita misalkan pakai masker terus tempel di dahi, lah itu bermasalah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Rizka Hanifah Fajariani. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan semangat supaya nggak males-males dalam melaksanakan ibadah? Ya bagaimana? Jangan malas. Iya, loh, iya, jangan malas. Terus bagaimana caranya? Ya masing-masing dari kita tahu cara supaya kita tidak malas. Jangan malas. Terus caranya supaya tidak malas? Caranya supaya jangan malas. Sesimpel itu. Kan kata kita lihat di TikTok yang sedang viral itu, ada seorang pemuda dari pemuda Afrika mungkin ya, kemudian dia bisa memecahkan masalah serumit apapun dengan sebetulnya simple. Kehidupan life is simple ya itu. Jadi misal ada kita malas, solusinya jangan malas. Solusinya biar nggak malas, ya jangan malas. Jangan malas, ya. Nah, kita bagaimana kita supaya jangan malas itu ya mungkin kita bisa masing-masing dari kita punya teori, masing-masing punya artinya punya trik supaya tidak malas. Ada saya teringat satu teman saya dulu ketika kuliah, dia buat tulisan di kamarnya itu. Tulisannya itu ya tulisannya cukup aneh. Hari ini belajar, besok malas. Dia akan baca itu setiap selesai sholat subuh. Hari ini belajar, besok malas. Hari ini dia termotivasi untuk malas, tapi besok. Nah besoknya baca lagi. Besoknya baca lagi. Maka hari ini belajar, besok malas. Hari ini belajar, besok malas. Hari ini itu. Dan itu wirid dia setiap pagi. Bisa dicoba ya teman-teman. Bisa dicoba. Dan itu terbukti kalau tidak salah saat ini teman saya menjadi salah satu pengajar di perguruan tinggi di daerah Purwokerto di sana. Itu artinya itu motivasi dia untuk diri sendiri itu berhasil. Hari ini belajar, besok malas. Dia akan wirid itu setiap hari. Itu mungkin salah satu cara. Artinya masing-masing dari kita punya cara. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan malas. Malas itu dosa. Mungkin malas kita itu juga dosa. harus punya motivasi ya Pak ya. Nah, itulah motivasi kita harus ingat masa depan. Kita harus ingat orang tua.
Saya ketika bermalas-malasan, saya akan ingat, oh iya, usia 20 saat ini itu tidak akan terulang misalkan, atau kesempatan hari ini tidak akan terulang, atau kita ingat perjuangan orang tua. Sesekali kita juga misal yang berjauhan dengan orang tua, kita telepon supaya oh iya memperbarui semangat lagi, kita merefresh semangat kita lagi supaya kita termotivasi bahwa dengan dengar suara orang tua, atau misal setiap hari bertemu dengan orang, sesekali lah pandang orang tua ketika beliau berdua misalnya sedang tidur, sedang istirahat, atau sedang ngobrol, bahkan kita lihat bagaimana kondisi orang tua yang capek, sudah bekerja banting tulang untuk kita. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk malas ketika kita melihat orang tua. Atau kita bisa, dan yang paling penting lagi mungkin ya, jangan salah cari teman. Misal kita sudah semangat, ternyata teman-teman kita mengajak kita tiap hari hanya megang gadget, terus kemudian buka kitab suci, FF. Lagi kitab suci apa ini? Dan itu bisa 1 hari penuh, dan kita tidak melakukan apapun di hari itu kecuali kita sudah itu. Bukalah kitab suci yang benar. Juga berpengaruh ya Pak ya. Itu pengaruh, lingkungan berpengaruh. Kita pandangi orang tua, kita renungi. Sesekali kita juga merenungi umur. Artinya itu supaya kita termotivasi supaya tidak malas. Dan kita perlu punya target. Artinya perlu punya target supaya kita tidak malas. Saya lulus SMA, saya harus sudah bisa ini. Saya lulus kuliah, saya harus bisa ini. Artinya kalau jenjang di madrasah, jenjang di perguruan tinggi, jenjang di sekolah-sekolah itu kan berkaitan dengan tahun ya, berkaitan lah. Itu kita bisa mentargetkan sesuatu dan kita akan raih sesuatu itu tanpa kita melewati batas waktu yang sudah kita tentukan. Ya. Ini masih dari Rizka Hanifah. Ini pertanyaan keduanya. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang masih berpacaran dan juga memposting foto uwu-uwan supaya kita tidak ikut-ikutan atau mudah terjerumus? Bagaimana ini Pak Ustadz? Nah itu juga sama, jangan ikutan. Bisa simpel itu, jangan ikutan. Ngapain ikut-ikutan kalau itu tahu kalau hal tersebut tidak baik? Jangan ikutan. Apa itu tadi uwu-uwan itu? Sahur-sahuran awu. Apa itu ya? Nggak usah ikutan. Kan kita tahu bahwa hal tersebut itu berdampak negatif, terutama berkaitan tadi dengan semangat kita. Bisa jadi kita sedang semangat, ternyata kita uwu-uwan. Nah, uwu-uwan itu bukan menambah motivasi untuk belajar, tapi semakin menambah motivasi kita untuk malas, maka tinggalkan. Artinya kita tahu bahwa itu bermadorot, kita itu mendatangkan madorot, mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Ya jangan ikut-ikutan. Ini maksudnya tipsnya agar tidak tergoda, agar tidak, itu banget, aku iri atau bagaimana? Ya jangan iri, lah iya, jangan iri. Ngapain kita iri? Wong tahu, artinya efeknya itu kan berkaitan efek ke depannya itu sangat tidak baik. Artinya gini, mungkin saya juga sama, saya pernah melewati masa-masa itu di SMA, bagaimana? Tapi gini. Mungkin saya beruntung, artinya saya masuk ke pesantren di situ untuk kesempatan untuk berkaitan dengan hal itu ya artinya terkunci sebab karena kita dengan adanya aturan di pesantren dan lain sebagainya. Artinya mungkin bagi kawan-kawan yang di luar itu menjadi problem ya, teman-temannya keluar malam minggu kita kok enggak ini. Nah, itu makanya kita perbanyak waktu kita ini, kita kumpul dengan komunitas yang sekiranya kita kok mengarahnya ke sana, ya kita sedikit demi sedikit kita coba untuk tinggalkan tanpa memutus tali silaturahmi. Artinya tetap silaturahmi tetap jalan, berkawan dengan siapapun tetap, bahkan dengan yang orang tersebut yang uwu-uwan itu ya kita tetap berteman saja. Tapi untuk berkaitan dengan prinsip, kita harus berprinsip. Ya saya tidak akan melakukan seperti itu. Saya masih banyak hal yang harus dilakukan daripada sekedar untuk uwu-uwan tadi itu, repot kita. Iya, masa 1 minggu selama 1 tahun, selama 1 tahun weekend itu selalu keluar, misalnya Sabtu Minggu keluar, apa tidak ada kegiatan? Carilah kegiatan lain, masuklah organisasi, ya kan? Dengan niat apa? Kita belajar di organisasi daripada hanya sekedar pergi berdua terus kemudian masuk ke rumah makan atau kita main kemana terus foto diposting terus kemudian bikin status romantis.
Saya doakan semoga ya lulus juga putus kalian. Artinya apa? Itu nggak ada manfaatnya. Karena semua itu ada waktunya. Artinya semua itu ada waktunya. Kita perlu berdekatan dengan lawan jenis. Artinya berdekatan secara pribadi dengan tujuan ya manusia kan, karena ada pernikahan, ada syariat pernikahan itu. Tapi untuk saat ini saya kira untuk misal ada siswa atau santri di Man atau di asrama, saya kira belum waktunya lah. Kita masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal semacam itu. Artinya itu hanya sekedar keinginan-keinginan kita, tapi saya kira masih bisa kita patahkan dengan banyak sekali alasan untuk tidak melakukan hal itu. Nah itu ya, makanya santai aja. Jangan iri, jangan kepingin, terutama untuk hal-hal semacam itu. Dan kita harus pikir, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi selalu tanamkan prinsip untuk nggak ikut-ikutan dan ingat terus kalau itu tuh nggak ada manfaatnya, teman-teman. Ini selanjutnya ada juga dari sahabat Man 1, tapi dia bukan anak asrama nih Pak Ustadz. Dari Nashwa Kirana. Apakah agama ini diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian-pelarian atas ketidakberdayaan yang diliputi keputusan, ataukah agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-hari? Bagaimana Pak Ustadz? Ini yang tanya pasti lagi galau ini. Makanya jangan kebanyakan uan ya. Jadi lah ya, ini kok pertanyaannya apa itu tadi sampai seperti itu? Apa ya? Apa tadi itu yang berkaitan apakah dengan agama itu merupakan ritual terpisah atau cuma sebagai pelarian ketika kita nggak berdaya, atau udah jadi berperan sebagai spirit kehidupan yang aktual? Kita itu tidak bisa terlepas dengan agama, tidak bisa. Bahkan orang ateis pun tidak bisa terlepas dengan agama. Dia tidak akan dikatakan sebagai ateis jika tidak ada agama. Iya, artinya agama itu menjadi satu hal yang akan terus menempel kita sebagai manusia, akan terus seperti itu sampai kapanpun. Artinya bahkan zaman dulu pun, sebelum ada Islam, sebelum ada syariat-syariat bahkan Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, sebelumnya itu mereka akan mencari sesuatu kekuatan atau mencari satu kepuasan batin. Makanya kemudian dalam mitologi Yunani, dalam berkaitan dengan ketuhanan, mereka bahkan menciptakan Tuhan sendiri. Mereka ingin sesuatu yang di luar batas logika manusia, sesuatu yang di belakang ada di belakang fisik. Kalau dalam bahasa misalnya ada mawar atau biah, itu sesuatu yang di luar fisik, non fisik. Itu mereka butuhkan sebagai penguat dalam kehidupan. Artinya ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah agama pelarian atau apa? Bukan. Kalau dikatakan agama pelarian, enggak. Justru kemalasanmu adalah pelarian dari banyak masalah itu. Malas untuk beragama, malas misal sebagai umat Islam, malas sholat, itu kamu larinya ke malas. Kalau mengikuti aturan-aturan agama, maka kita tidak akan malas. Nah, itu. Kalau kembali lagi ke pertanyaannya tadi berkaitan dengan apakah agama sebagai pelarian dan lain sebagainya, maka agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Dan tidak akan bisa kita melepaskan dari agama apapun status kita. Termasuk kita dianggap tidak beragama sebab karena ada agama. Gitu. Jadi nggak bisa kita memisahkan itu tadi, memisahkan kalau ini. Kalau agama itu ritual. Enggak. Loh, kehidupan ini juga ritual. Artinya kita beragama. Saya Muslim. Kita berbicara seperti ini ritual agama. Saya ke sekolah itu ritual agama. Mohon maaf, saya ke kamar mandi, saya ke WC, saya buang air, itu ritual agama. Loh iya, saya ke WC, kemudian saya buang hajat, kemudian saya berwudu, saya bersuci. Itu agama. Jadi ritual agama, seluruh kehidupan kita ini ritual agama sebetulnya. Bukan dipisahkan lah. Kalau ada ritual agama terus mintanya ada ritual apa? Saya kira kalau kita sebagai Muslim, agama, seluruh yang kita lakukan itu adalah ritual. Bahkan ketika berulang ya. Iya, bahkan ketika kita bercanda, kita guyon misalnya dengan kawan-kawan, itu juga ritual. Kita sedang
menjalin silaturahmi, terus dan banyak tujuan. Kita berkumpul, kita sedang berorganisasi, itu juga ritual. Nah, semuanya didasari dengan agama. Artinya ke dalam ajaran Islam, apapun yang kita lakukan harus diawali dengan bismillah dan diniati untuk ibadah. Maka itu menjadi ritual agama. Maka tidak bisa terpisahkan. Kalau terpisahkan, dipisah dengan apa? Lawang kita apapun yang kita lakukan itu, bahkan mohon maaf, kalau kita melakukan sudah suami istri, terus kemudian kita melakukan sesuatu itu ya, itu ritual, itu berbagian dari ritual agama dan itu disunahkan. Artinya apa? Lah, dari semua sisi kehidupan kita itu semuanya ritual. Nah, jadi ini sebetulnya yang bertanya sedang galau ini, kebanyakan uwan ini ya. Jadi bingung ya. Tapi nggak masalah. Alhamdulillah adanya forum ini kita bisa jadi sedikit untuk ya setidaknya sharing lah. Itu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Amelia. Ustadz, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara pentingnya mencari ilmu agama dan ilmu akademik, dan apa hukum mencari kedua ilmu tersebut? Ini mungkin bisa dijelaskan dari pengalaman Bapak. Hukumnya adalah mencari ilmu wajib. Wajib. Itu pun ada dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhah." Ya sudah, mencari keduanya itu ya wajib. Tapi lah ini kita bisa pelajari di taklim itu ada bahwa setiap manusia akan punya kecenderungan. Nah, tetapi proses thalabul ilmi tetap wajib. Nah, yang paling utama lah ini justru lebih baik, yang paling utama adalah kita mempelajari sesuatu yang akan kita praktikkan, yang akan kita lakukan. Artinya jangan pernah melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kamu mau sholat, kamu harus belajar dulu ilmu sholat. Kamu mau podcast seperti ini, ya harus belajar dulu dong jadi host yang baik. Begitu pula saya menjadi subjek ya. Ya, saya juga akan belajar bagaimana cara menjawab yang baik. Artinya apapun yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu. Nah, kalau dikatakan apakah pemisah atau ada ilmu agama dan ilmu lainnya, loh itu sebetulnya ya nggak ada pemisahan. Ya satunya ilmu agama, satunya ilmu fisika, satunya ilmu ekonomi, itu sama-sama ilmu. Tapi itulah, makanya kita kembali bahwa pelajari apapun itu yang menjadi passionmu. Dan kemudian jangan sekali-kali bermain-main dengan itu, serius. Harus serius. Harus serius. Termasuk podcast seperti ini harus serius. Jangan sekedar wah saya pengen ini kemudian besok pindah lagi. Artinya ya itu kita belajar dari pengalaman. Itu kan thalabul ilmi juga. Nah, artinya banyak hal yang semua yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu. Maka kemudian mencari ilmu menjadi wajib dan tidak ada pemisahan di antara keduanya. Yang berbeda hanya mungkin ya ilmu agama digunakan berkaitan dengan ilmu agama itu sebagai apa ya? Kalau saya ibaratkan mungkin ilmu agama itu sebagai roh ya. Ilmu agama itu sebagai roh dalam seluruh kegiatan kita. Artinya misal kamu jurusannya apa? Agama. Agama. Jurusan agama. Ya, misal dari jurusan IPA ya, dia belajar fisika. Jadilah fisikawan yang agamis. Nah, itu. Misal belajar ekonomi, jadilah ekonom yang agamis atau yang islami. Artinya nilai Islam, nilai agama kita itu tidak pernah terlepas dari profesi kita. Jadi petani, jadilah petani yang agamis. Artinya itu nggak bisa dipisahkan. Oh, agama sendiri, ini sendiri. Pemisahan itu hanya ada di sekolah-sekolah saja. Karena kita perlu fokus dalam satu materi tertentu. Tapi ketika dalam kehidupan, apapun yang kita lakukan juga bernilai agama, juga bernilai umum. Tergantung dari mana sudut pandang kita melihat dan apa kemudian niat kita bagaimana. Nah itu tadi kan, misal saya kumpul dengan Karang Taruna, itu kan wujudnya secara zahirnya saya sedang berkumpul dengan Karang Taruna, saya sedang berorganisasi misalkan. Tapi di sisi lain saya niatkan ini untuk ibadah. Saya niatkan itu silaturahim, saya niatkan untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan organisasi. Maka hal itu juga dua sisi itu bisa kita apa ya? Ya tidak terpisahkan, tidak ada ilmu. Adanya pemisahan ini
sebetulnya ini kan warisan dari Belanda. Kemudian ada bahwa pondok pesantren dilarang mempelajari ilmu di luar ilmu agama. Dan sekolah umum tidak perlulah serius-serius belajar agama. Sebetulnya pemisahan ini dari bangsa Belanda penjajah. Makanya kemudian saya teringat ada kisah Kiai Ahmad Wahid Hasyim. Ya, Wahid Hasyim ya. Beliau ayah Gus Dur. Itu kemudian mencoba memasukkan materi bahasa Belanda atau bahasa Inggris ke kurikulum pesantren. Jadi di sekolah di Tebirang waktu itu sudah ada. Karena beliau tahu bahwa pemisahan itu ini kerjaan penjajah. Maka tidak boleh kita memisahkan itu. Apapun ilmunya, itu semuanya kan kalau kita orang Islam, itu semuanya bersumber dari Allah kan. Nah, bagaimana nih Pak caranya biar kita tuh seimbang antara belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan akademik lainnya? Ya kita kenali diri kita. Kamu sebagai siswa kelas agama, seriuslah dengan agama itu. Dan agama itu banyak cabangnya. Kamu mau serius di bidang apa? Misal saya pengen jadi mufasir, seriuslah dengan tafsir itu. Harus selalu serius, pokoknya serius dengan tafsir itu. Tapi ada satu ilmu yang kamu harus kuasai dulu, yaitu ilmu fikih, syariat, bagaimana tata cara untuk berwudu, bersuci, tata cara sholat, tata cara zakat, itu harus kita kuasai dulu. Misal ada yang jadi ekonom, seriuslah jadi ekonom, jadilah profesor ekonomi, pakar ekonomi, guru besar ekonomi. Tapi jangan lupa sebagai muslim, tetap belajarilah fikih itu. Artinya pelajaran fikih itu berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Itu menyeimbangkan seperti itu. Jadi ada fikih ini yang menjadi pegangan kita untuk melakukan amaliyah, untuk melakukan kegiatan keagamaan sehari-hari. Dan kita harus tahu itu. Itu mungkin model bukan dikatakan seimbang ya, artinya apa ya? Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan soalnya dengan kita. Maka apapun profesimu silahkan. Tapi sebagai muslim, jangan pernah tinggalkan fikih. Berarti bukan antara menyeimbangkan antara akademik dengan agama, tapi menyertakan agama dalam setiap pencarian akademik. Nah, ya mungkin seperti itu. Jadi karena memang tidak bisa terpisahkan. Artinya apapun profesinya, kalau muslim ya harus tahu fikih, harus tahu setelah itu apa? Ya kita awali tentunya dengan akidah ya, dengan akidah. Bagaimana pemahaman syahadat kita tentang akidah kita, bagaimana kita mengenal sifat wajib Allah, sifat muhal, sifat jaiz. Terus bagaimana Rasul, nah itu kita kenal dulu, kemudian belajar fikih. Itu sudah cukup, artinya menjadi bekal untuk kita menjalani profesi kita sebagai apapun itu. Artinya itu agama akan selalu seperti itu, akan selalu menempel kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau misal harus seimbang, kamu orang agama, misalnya saya sebagai jurusan, kamu harus menguasai ekonomi, ya nggak bisa, karena manusia terbatas. Artinya, makanya misal ada contoh, saya teringat ada salah satu guru saya di Jombang itu, beliau itu mufasir. Beliau ketika menemukan ayat tentang kedokteran, beliau akan konsultasi ke dokter. Ketika berkaitan dengan fisika, beliau akan konsultasi ke pakar. Seperti itu. Beliau sering cerita, saya baru datang ke dokter ini, saya baru datang ke pakar ini. Artinya apa? Ya tidak bisa seorang manusia itu menguasai. Makanya kita yang punya sifat wajib aliman itu hanya Allah. Itu. Ya karena kita terbatas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di Pak Ustadz, dari Mahbubah Tuljannah. Pertanyaannya, membuat organisasi keagamaan, majelis-majelis, apakah termasuk amaliyah dan ibadah generasi milenial atau generasi Z yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Membuat organisasi, membuat kelompok dengan tujuan untuk belajar agama itu ya baik. Itu udah termasuk ya dengan sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sesuai dengan Ahlus Sunnah kalau kelompok pasti, tapi bagaimana isinya? Kemudian setelah kita punya kelompok itu, punya majelis taklim, punya ya organisasi untuk belajar agama itu boleh saja. Tapi kita pastikan juga kalau sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya kontennya, isinya apa. Kita cari guru, kita cari ustadz, kita cari kiai yang benar-benar berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itu karena itu saling ada komunitas, terus kemudian ini Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata yang isi bukan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira nanti yang teman-teman agama bisa menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud seperti apa, ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah kan semua kelompok sekarang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan kita itu tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu yang disepakati oleh ulama seluruh dunia itu seperti apa? Seperti apa itu, Pak? Seperti apa? Lu pengen tahu sekarang? Nah, kalau kesepakatan ulama dari Indonesia sampai ke Maroko itu semua ulama sepakat bahwa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang atau kelompok-kelompok ya yang mengikuti mempunyai 3 cagak, mempunyai 3 tonggak besar. Yang satu harus berakidah, harus berfikih atau bersyariat, dan harus bertasawuf. Dalam hal akidah kita harus mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian kelompok disebut Asy'ariyah Maturidiyah 1. Kemudian yang kedua, untuk dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, itu kita harus berfikih. Kita harus memilih salah satu dari 4 madhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Hambaliyah. Yang ketiga, kita harus bertasawuf. Tasawufnya kita ikut siapa? Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Hanya 3 unsur ini harus harus ketika kita membicarakan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus tercakup, harus sumul, harus mencakup ketiganya ini. Kalau tidak, misalkan saya akidahnya Asy'ariyah, saya percaya sifat wajib Allah, saya sifat wajib Rasul, sifat muhalnya juga sama, saya percaya itu. Tapi di sisi lain saya menghujat tasawuf. Wah, apa itu mujahadah, apa itu istighosah? Maka dia sudah otomatis bukan Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang misal yang saya maksud, yang guru-guru kita maksud. Saya belajar di Tebireng sama, saya belajar di Mesir sama, seperti itu. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa sih? Saya akan tanyakan. Saya tanyakan ke teman-teman di Pakistan sama, saya tanyakan teman-teman di Afrika sama, dari Maroko sama. Loh, yang tidak sama dari Indonesia sampai ke Maroko, nanti coba dilihat di peta itu. Hanya 2 negara saja yang mayoritasnya tidak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Hanya di Iran dan Arab Saudi. Karena di Iran itu Syiah, di Arab Saudi itu Wahabi. Semuanya hampir semua rata. Ada komunitas kecil-kecil termasuk di sekeliling kita, ada mereka ngaku ternyata Wahabi. Saya Ahlussunnah wal Jamaah ternyata yang lain. Nah, itu loh. Artinya kelompok-kelompok ini ya hanya ngaku-ngaku saja karena sudah kesepakatan banyak ulama, dan saya tanyakan tidak ke ulamanya, ke anak-anak muridnya. Apa sih kamu dulu di Maroko ngajinya apa? Oh, saya ngajinya wujud kidambah kok. Saya tanya lagi, teman saya orang Niger. Kebetulan saya waktu kuliah saya tinggal di asrama, sebelah kiri saya itu orang Niger. Saya tanya, "Bro, kamu ngajinya apa dulu?" "Saya wujud kidambah kok." Depan saya orang Cina, "Kamu ngajinya apa?" "Wujud kidambah kok." Agak sebelah sana orang Somal. Sama hafal wujud kidambah kok. Cuma beda lagunya ya, kalau di sini kan wujud kidambah seperti itu. Artinya pemahaman mereka tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sama. Nah, itu. Jadi apa mungkin banyak orang yang meyakini itu dan banyak orang yang bersepakat dengan itu adalah sebuah kesalahan. Artinya, nah itu berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi kalau memang kita membuat komunitas, majelis taklim, silakan saja. Tapi pastikan juga kalau kita tujuannya apakah ini sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya tergantung pengajiannya, tergantung isinya. Kalau memang isinya berkaitan dengan 3 itu atau 3 hal itu menjadi tonggak utama, misalkan, maka itu sudah dikatakan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kita perlu nanti inilah ya berkaitan dengan ini. Ini penting ya, nanti ini menurut saya nggak penting. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Datang dari sahabat Mansa, tapi bukan asrama, bukan santri Al-Kausar. Datang dari Anis Kamila Tunisa. Pertanyaannya, apakah dampak positif atau negatif dari kegiatan amaliyah generasi milenial? Dan apa yang bisa diperoleh dari dampak tersebut? Jika ada dampak negatifnya, apakah dampak itu bisa berdampak juga pada yang lain? Gimana Jadi itu? Pertanyaannya, apakah kegiatan amaliyah generasi milenial itu membawa dampak baik positif atau negatif? Nah, dan apabila membawa dampak negatif, apa itu akan merembet ke hal-hal lain? Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Positif atau negatif ya tergantung yang kita lakukan. Jika kita melakukan sesuatu yang negatif, dampaknya pasti negatif. Jika kita melakukan sesuatu yang positif, pasti positif. Apakah terpengaruh, apakah membawa pengaruh atau tidak, itu tergantung kita saja. Maka
sebetulnya paling mudah ya, kita mungkin ini generasi milenial ya, generasi Z atau apa itu 5.0 atau apa itu istilahnya, itu bukan 4 lagi kan, sekarang udah 5 ini itu. Jadi apa ya, artinya saya lihat kalau remaja bagaimana supaya kita tidak terpengaruh, kita apakah harus selalu positif, jangan pernah tinggalkan agama. Dan yang paling penting, bagaimanapun keadaanmu, apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu bergaul, jangan pernah lupa sholat. Makanya saya kecewa ketika ada siswa kok orang sholat. Nggak sholat itu apa alasannya? Karena sholat sudah jelas menjadi benteng dari hal-hal yang buruk. Kita contoh misalkan, kamu sedang melakukan uwuan, kamu main ke daerah yang kamu anggap paling istimewa. Orang uwuan mungkin sangat suka dengan daerah yang sejuk, tinggi tempatnya, dan tidak ada orang. Nah, ketika mendengar adzan, sholatlah, yakin orang sida uwuan. Itu pasti itu, sholatlah. Kemudian itu kan simple, sholat. Jangan dimanapun itu sedang melakukan apa terus dengar adzan langsung sholat, selesai itu, nggak akan diteruskan. Makanya gini, ya sholat pokoknya itu dampak positif atau tergantung kegiatannya ya. Tapi kalau kita sudah mengarah ke kegiatan negatif, ya pokoknya kita harus selalu ingat bahwa ya kita itu manusia yang beragama. Artinya kegiatan negatif, oh yang ini dilarang. Ini saya kira sudah remaja itu sudah bisa berpikir. Maka kalau mungkin bingung menentukan hukumnya, kita akan simpel saja, ini baik atau buruk. Pertimbangkan. Ketika saya melakukan hal tersebut di depan orang tua, saya malu atau tidak? Kalau saya malu berarti tidak baik. Kalau saya nggak malu berarti ini baik. Simpel kan? Coba nanti dipraktekkan. Apapun itu. Kalau saya melakukan ini di depan orang tua, baik orang tua, ya kedua orang tua misalkan, itu saya malu atau tidak? Kalau orang tua saya tahu saya melakukan ini, saya malu atau tidak? Kalau saya malu berarti itu sesuatu yang tidak baik. Kurang lebih indikatornya seperti itu. Artinya ketika membahas tentang remaja loh ya, misal ada anak yang wah nggak apa-apa sama, nggak mungkin. Misalnya ada yang mengizin, boleh kamu seperti ini, enggak. Kalau itu melanggar misalkan ada, kamu kok ini mabok misalkan, minum keras. Wah ini enggak apa-apa sama, ya coba aja kamu mabok sama bapak ibu kamu. Enggak mungkin kamu mabok depan orang tua misalkan seperti itu. Enggak mungkin, enggak ada itu ceritanya. Bahkan coba cari data ini. Orang-orang yang misal terpidana mati narkoba itu tidak pernah sekalipun melakukan itu di depan anaknya, begitu pula anaknya yang terpidana nggak pernah melakukan itu di depan orang tuanya. Ya. Jadi kegiatan amaliyah selama itu niatnya positif dan kegiatan dilakukan positif, insya Allah berdampak positif ya Pak ya? Ya pasti. Kalau berawal dari positif. Kecuali kalau udah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah menjurus ke hal negatif, itu baru berdampak negatif. Dan hal negatif udah pasti bakal merembet ke hal-hal lain ya. Hal-hal lain. Makanya itu tadi saya pesan semuanya sholat itu menjadi benar-benar penangkal dari hal-hal yang tidak baik. Itu pasti, itu saya pastikan, karena itu ada di Al-Quran dan kita wajib iman itu. Nah, itu nanti berkaitan dengan iman kepada kitab suci kan, itu salah satu ayat di Al-Quran menerangkan itu. Sholat itu akan menangkal kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka sholat jangan pernah tinggalkan. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi perjumpaan kita dengan Ustadz Muzaini kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih juga untuk Pak Ustadz yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa di lain waktu di pertemuan di sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.